Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom berkat dalam. Dalam Advent minggu pertama kemarin kita itu sudah diajak untuk tetap berjaga dalam sebuah kesetiaan. Dan minggu ini kita diajak untuk mengenal seorang tokoh Advent yang terkenal keras, radikal, frontal juga orangnya. Tapi dia punya nama yang sangat luar biasa dalam gereja Katolik. Apakah Bapak Ibu bisa menebak? Kalau belum, saya beri satu clue, yaitu dia adalah yang hidup di padang gurun. Dia adalah orang yang mengenakan kulit unta sebagai pakaiannya dan belalang sebagai makanannya. Oke, sudah mulai teringat. Yang terakhir, clue yang berikutnya dan juga yang terakhir adalah dia yang seruannya hingga saat ini menjadi favorit untuk gereja, yaitu bertobatlah dan luruskanlah jalan. Saya beri nilai 100 untuk mereka yang menganggap beliau adalah Santo Yohanes Pembaptis atau Santo Yohanes Pemandu. Bapak Ibu, dalam kitab suci hari ini disebutkan ada dua kelompok yang selalu datang kepada Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah kelompok yang datang kemudian mengikuti ritual, kemudian mereka bertobat dan akhirnya dibaptis, selesailah sudah. Tidak ada ritual ambil foto oleh fotografer atau unggahan dalam media sosial, tidak ada di zaman itu ya. Tapi kenangan untuk dibaptis itu tetap membuat mereka bahagia karena dengan dibaptis mereka ditandakan sebagai pengikut Kristus, begitu ya. Nah, kelompok yang kedua ini agak lucu. Karena mereka ini bukannya Yohanes Pembaptis menyambut mereka dengan kata-kata pujian yang baik misalnya, tapi justru malah menuai makian dan kritik dari seorang Yohanes Pembaptis. Mereka dimaki oleh Yohanes Pembaptis sebagai, "Hai kamu keturunan ular berudak." Bapak Ibu, di zaman itu dikatakan sebagai keturunan ular berudak adalah sebuah penghinaan yang luar biasa, karena ular itu dilambangkan sebagai penjelmaan sosok iblis atau hal-hal yang sangat amat jahat. Karena ular memang digambarkan sebagai sosok yang jahat, begitu ya. Kenapa? Karena orang Farisi dan orang Saduki ini yang dibenci, yang dimaki oleh Yohanes Pembaptis adalah mereka-mereka yang datang dengan rasa sombong yang luar biasa. Mereka ini sudah merasa aman bahwa mereka adalah keturunan atau anak-anak dari Abraham. Yang kedua, mereka ini merasa sudah benar hidupnya secara hukum Taurat. Dan yang ketiga adalah mereka selalu merasa bahwa baptisan dari Yohanes ini adalah sebuah ritual dan hanya pelengkap kesalehan mereka semata. Dan ini tidak disukai oleh seorang Yohanes Pembaptis yang terbiasa jujur dan lugas dalam mengungkapkan segala sesuatu. Bahkan Yohanes itu membongkar kemunafikan ini. Ia berkata bahwa pertobatan itu bukan melulu perkara status. Status apa? Ya, status keturunan anak Abraham tadi. Juga bukan perkara ritual, datang, baptis, foto, selesai. Tapi Yohanes meminta bahwa pertobatan itu adalah tentang menghasilkan buah yang sesuai. Bapak Ibu, mempersiapkan jalan itu berarti kita secara sungguh-sungguh bisa melihat sesuatu yang bengkok dalam hidup kita kemudian dilurusin. Oke, jalan membelok, sesuatu hal yang bengkok itu biasa. Tapi kalau sudah berurusan dengan jalan hidup, maka setiap kali ada bengkok, baliknya harus lurus. Ada juga disebut kita harus meratakan gunung sebagai pralambang dari sebuah memangkas kesombongan, memangkas keegoisan, dan memangkas rasa selalu benar. Ini tuh udah kayak orang Farisi banget. Dan itu gak disukai sama seorang Yohanes Pembaptis dan juga Allah Bapa di surga. Kalau Anda pengen tahu. Kita sebut yang lain, tugas yang lain saat ini adalah kita harus menimbun lembah. Yang berarti apa? Menimbun lembah ini berarti mengisi kekurangan kita. Apa contohnya? Katakanlah mungkin kemalasan, malesan untuk ibadah, doa. Ada juga kita harus mengisi, harus menimbun keputusasaan kita.
aduh udah deh, putus asa, hidup miskin terus nggak ini, menimbulkan pesimis. Ini tidak baik. Dan yang pasti juga iri hati. Ini tuh harus ditimbun. Hal-hal seperti ini merugikan kita, hubungan kita dengan sesama, dengan Allah Bapa. Dan itu Yohanes nggak menghendaki. Jadi menghasilkan buah itu adalah bukti nyata dari sebuah pertobatan itu. Kenapa sih kok buah? Karena dalam siklus hidup sebuah pohon, buah itu adalah puncak dari pertumbuhan sebuah pohon. Oke, mungkin Anda katakan buah ini tuh nggak bisa dimakan. Jadi apakah dia termasuk pohon yang baik? Bapak Ibu, tidak ada hal yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Bapa di surga. Dan kembali seperti yang saya katakan tadi, bahwa apapun buahnya bisa atau tidak bisa dimakan oleh manusia, tapi buah itu adalah sebuah puncak pertumbuhan, puncak dari segala siklus hidup sebuah pohon. Maka kalau Anda tidak berbuah, maka kalau pohon itu tidak berbuah, ada ayat yang mengatakan tebang pohonnya, buang kayunya ke kobaran api. Nah, jadi nggak ada gunanya di sini kalau selama kita beribadat Advent, kita menanti Advent, bahkan kita novena Advent, jika relasi kita dengan sesama, katakanlah itu pasangan, katakanlah itu anak, katakanlah itu dengan rekan kerja, itu selalu penuh dengan kebencian. Perbuatan-perbuatan kita nggak mencerminkan pertobatan dalam masa Advent, dalam masa penantian kelahiran. Nggak ada artinya selama ini kita puasa jika mulut kita selalu menyebarkan fitnah. Kita selalu menguliti kehidupan orang lain meskipunlah itu benar. Tapi saya ingatkan itu bukan ranah Anda Bapak Ibu ya. Itu bukan tugas Anda untuk menguliti orang lain. Dan sekali lagi meskipun itu benar, tidak ada hak kita di sini untuk membicarakan mereka. Yohanes mengingatkan bahwa kapak itu sudah tersedia di akar pohon. Advent adalah masa yang penuh rahmat, namun juga masa yang mendesak. Karena Tuhan mengundang kita untuk tidak menunda pertobatan. Pertobatan itu nggak usah ditunda. Jangan sampai bilang ntar tobat, nunggu Natal, nunggu Paskah, nunggu ini itu. Yakin Anda kalau umur Anda akan sampai pada Natal besok atau bahkan Paskah besok? Kalau tidak, belum sempat Anda bertobat sudah pulang duluan, sudah dipanggil duluan. Terus kapan mau bertobat? Jangan menunda pertobatan. Karena Yohanes sendiri pun kan sudah berseru, bertobatlah dan luruskanlah jalan. Yohanes ini tidak menuntut kita itu harus langsung sempurna, karena nggak ada. Bahkan Tuhan pun nggak pernah menuntut kita untuk sempurna. Oke, mungkin anak muda zaman sekarang mengatakan bahwa kesempurnaan hanyalah milik Andra and the Backbone, tapi bukan yang itu. Kesempurnaan memang milik Allah. Maka Allah nggak pernah mengharapkan kesempurnaan dari seorang manusia. Sesempurna apa seorang manusia? Tapi Allah itu rindu melihat kita menghasilkan buah sekecil apapun. Refleksi untuk kita hari ini adalah sebenarnya jalan hidup apa sih dari yang kita jalani selama ini yang berliku? Bisa nggak kita coba untuk meluruskan relasi dengan sesama, orang tua, anak, saudara? Bisakah kita membuat kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit kita tinggalkan untuk kembali menjadi kebiasaan yang baik? Atau ada kemalasan rohani mungkin? Bahkan seorang Farisi mengandalkan statusnya sebagai seorang anak Abraham. Apakah dalam kehidupan sehari-hari Anda mengandalkan status Anda? Yang katanya anak Pak RT itu, yang katanya sepupunya Pak Lurah, atau tim sesnya presiden? Bisakah? Bisakah kita nggak sombong secara rohani, mentang-mentang ketua DPP misalnya, bendahara lingkungan misalnya? Yohanes meminta sebuah pertobatan, meminta pertobatan itu membuahkan sesuatu. Apakah hanya satu buah yang kecil, tapi dia meminta itu adalah buah yang nyata. Apa yang bisa kita usahakan minggu ini sebagai bukti pertobatan kita? Coba untuk meminta maaf kepada orang lain karena kita pernah memaki mereka mungkin, kita pernah ngomongin mereka mungkin.
kita bisa untuk berhenti mengeluh. Demikianlah saudaraku, kita akan berjumpa di katekese harian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga-keluarga yang berbahagia. Sampai jumpa dan berkah dalam.